Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Senin pagi hari tanggal 22 Januari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan sampai hari ini tanggal 22 Januari. Berarti kita hampir 1 bulan kita dipelihara sama Tuhan selama tahun 2024. Dan kita butuh Yesus biar hari demi hari senantiasa kita makin dewasa di dalam Dia, makin kuat kita di dalam Tuhan. Hati kita makin melekat dengan Yesus, supaya Dia Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus disanjung tinggi, karena Dia hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Nanti kita baca pagi hari ini Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 25, satu pasal penuh, yaitu tentang mujizat kuasa Tuhan atas Fir'aun. Tapi hati keras Fir'aun tetap. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh Yesus yang ajaib, Yesus yang kita sembah. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11 demikian firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Bapa kita, Dia pencipta langit dan bumi. Kasih dan ajaib Yesus kita junjung tinggi. Yesus, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang Dia Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Rajaku, Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Engkau di atas segala-galanya, pencipta segala-galanya. Agung, agung, mulia Engkau Yesus. Yesus
Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji dia, umatnya sembah dia. Rajaku Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan Bapa. Haleluya. Kami lapar hauskan firman-Mu. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan, dan ku lakukan dengan setia. Terima kasih. Ampuni semua dosaku Bapa. Ampunilah semua salahku, kekilafanku Bapa. Ampun. Roh Kudus tuntun hidupku. Sucikan tubuh, jiwa, rohku, mulutku, hatiku, pikiranku. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu pelita dalam setiap langkah hidupku. Bawa aku selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Senin pagi hari tanggal 22 Januari 2024. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia baik. Berarti kita masih dipercaya sama Tuhan, diberikan nafas, diberikan kesehatan, supaya dengan hidup yang sehat, rohani sehat, jasmani sehat, memuliakan Tuhan. Biar hari-hari melangkah bersama dengan Yesus, sebab tidak ada juru selamat lain, hanya Yesus Kristus, Dia Bapa kita. Amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus, kita makin hari makin cinta Tuhan, makin hari berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca pada pagi hari ini dalam Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 25 yang berkaitan mujizat kuasa Tuhan atas Fir'aun. Tapi Fir'aun dasar hatinya dikeraskan sama Tuhan, karena memang dia keras, dia tidak mau taat kepada firman Tuhan. Seperti iblis. Iblis itu hatinya keras, seperti Yudas Iskariot hatinya keras. Udah ditegur sama Tuhan. Mari kita belajar. Kalau kita sudah ditegur oleh firman Tuhan, berubah kita. Kita takut kepada Tuhan, ya hormat kita, dan kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga kita orang Kristen anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita berkenan sama Tuhan. Amin. Mari kita mau baca Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Wah, dahsyat saudara. Ini Tuhan tidak tanggung-tanggung. Kalau Tuhan sudah suka dan Tuhan mau pakai seorang, disebut sebagai Allah sudah bagi Fir'aun. Memang janji Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 dikata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan yang setia. Ini janji Tuhan. Apabila kita setia taat kepada firman Tuhan, kita diangkat sama Tuhan. Musa diangkat sebagai Allah bagi Fir'aun, saudara. Berarti mewakili citra dari Tuhan. Dahsyat. Berarti Musa dibekali dengan kuasa mujizat yang luar biasa. Asal Musa taat, dan ternyata Musa memang taat. Demikian kita belajar di sini, supaya kita memiliki sifat taat. Kalau memiliki sifat taat, Tuhan angkat kita, saudara. Maka firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Oh, luar biasa.
Kita diangkat Tuhan, kata firman Tuhan, bukan sebagai ekor, sebagai kepala. Hidup kita terus naik bukan turun, karena hidup kita ada di dalam janji Tuhan. Oh, luar biasa. Oleh itu mari kita belajar dari sini, supaya kita senantiasa mau belajar taat. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Lihat berikutnya, saudara. Ayat yang ketiga, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ini ayat ketiga. Ayat yang kedua, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkan usaha untuk pergi dari negerinya. Jadi Harun dan Musa dua-duanya dipakai Tuhan. Kalau Musa diurapi Tuhan, itu menjadi Allah, ya, Allah untuk Fir'aun, ya. Artinya maksudnya itu diangkat sama Tuhan menjadi kepala, disertai mujizat-mujizat. Harun diangkat sebagai Tuhan, sebagai nabi bagi Fir'aun. Dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya, supaya dunia bisa tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, dahsyat, dan harus kita takut hormat sama Tuhan, ya. Terus ayat yang keempat, bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Kalau tidak taat kepada firman, ini firman Allah katakan, tidak takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan ganjar dengan hukuman-hukuman yang berat. Fir'aun nanti akan mati. Sudah lihat ini, ya. Takut kita sama Tuhan, ya. Maka kita mau hormat sama Tuhan, taat kepada Tuhan. Kalau kita belajar taat kepada Tuhan, hidup kita selamat, sudah. Ayat yang kelima, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengancungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang-orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikian diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikian diperbuat mereka. Bagusnya Musa dan Harun, dia taat. Dikatakan demikian diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun, dilakukan dengan Musa dan Harun. Ini belajar buat kita semua, supaya kita senantiasa taat menjadi pelaku firman. Jangan menjadi manusia yang bandel, jangan menjadi orang Kristen bandel, tapi taatlah kepada firman Tuhan, sehingga selamat, kita masuk di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Dan ayat ke-8 dikatakan, ayat 7, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Harun. Jadi sudah saya katakan kemarin kan, umur Musa 120 tahun dibagi dengan 3 periode. 40 tahun Musa belajar di Mesir, karena memang diangkat kan, dibeli kan, Musa itu. Bukan dibeli oleh putri Fir'aun kan, 40 tahun ya saudara. Ya, setelah itu Musa 40 tahun belajar dengan kembali ke Midian, waktu dengan ketemu dengan Sipora, belajar dengan papa mertuanya untuk menjadi gembala atas kambing dan domba. Itu menjadi pelatihan buat Musa, karena nanti kelak Musa akan dipakai Tuhan menjadi gembala, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk di dalam tanah perjanjian Kanan. Tapi perjalanan Musa selama 40 tahun. Jadi 40 tahun ada di Mesir, 40 tahun belajar menjadi seorang gembala domba kambing di Midian waktu bersama dengan Imam Jethro, dan 40 tahun Tuhan pakai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk di dalam tanah perjanjian. Totalnya umur 120 tahun, ya. Terus berikutnya ayat 8, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkan itu di dalam Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular, saudara. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melempar tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Ini seperti waktu Musa diangkat sama Tuhan, diutus pertama kali. Punya apa kamu? Punya tongkat. Lempar, maka menjadi ular. Dan ambil lagi, maka ular menjadi tongkat lagi. Dan kalau ini terjadi, saudara, apa yang terjadi? Mari kita baca ayat 11. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli Mesir, dan mereka pun ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ayat 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat menjadi ular, tapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Ayat 13, tapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Wah, perkara ajaib terjadi. Ternyata pada waktu Musa dan Harun menyatakan kuasa mujizat Tuhan, ular dari tongkat Musa, tetapi Fir'aun memanggil orang yang jago alisir, orang berilmu. Mereka juga punya tongkat, dilempar juga sama menjadi ular. Tetapi beda, saudara.
Ular yang datang dari kuasa Tuhan memakan ularnya dari orang Mesir itu, sehingga mereka kalah, saudara. Ya, kalau menurut firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika, memang iblis itu bisa menyatakan mujizat, saudara. Ini tertulis di dalam 1 Tesalonika. Oleh karena itu kita tidak boleh tertipu. Ya, kita takut sama Tuhan, kita mau harap hanya kepada Tuhan, kan hanya Tuhanlah memang Tuhan juru selamat kita semua. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Iblis bisa menyatakan mujizat tapi palsu. Ini bukti ular-ular dimakan sama ularnya dari Tuhan. Musa, takut kita kepada Tuhan. Terus berikutnya, berfirman Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasa ini keluar ke sungai. Nantikan dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Coba diperintahkan Tuhan, tetap Musa kuat hati, supaya jangan sampai kendor menghadapi Firaun. Demikian kita juga sama. Kita harus kuat hati menghadapi dunia, banyak cobaan, banyak tantangan. Tapi percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya, ya. Dan Musa diperintahkan Tuhan untuk menghadapi Firaun, biarpun Firaun keras hati dan Firaun sedang ada di sungai Nil. Dan berikutnya kita baca ayat 16. Dan dikatakan kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupuluh air yang sungai Nil, dan air menjadi berubah menjadi darah. Lihatin berikutnya, saudara. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan minum air dari sungai Nil ini. Ayat 19, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun ini, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan di dalam kayu dan wadah batu. Ayat 20, demikian Musa dan Harun berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang ada di sungai Nil berubah menjadi darah. Oh, dahsyat tuh. Tuhan menyatakan sekian kali mujizatnya ke depan Fir'aun, supaya Fir'aun bertobat. Lihat ini, bahwa kuasa Tuhan melebihi dari siapapun. Air menjadi darah. So, takut kita kepada Tuhan. Ya, tidak bisa sihir itu. Tidak bisa di sini, tidak bisa dia. Ya, tidak ada ayat mengatakan mereka bisa menjadi, tidak bisa. Bahkan ikan mati. Mari kita baca ayat 21. Matilah ikan-ikan sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai itu Nil, dan sultan Mesir ada darah. Tapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang difirmankan Tuhan. Mereka oleh mantra bisa, tapi tidak membuat air menjadi darah. Di sini tidak disebut, ya. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau mengerti hal itu juga. Tapi semua orang Mesir menggali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Ayat 25, demikian genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menoleh sungai Nil. Coba, mereka ingin melakukan mujizat, tapi tidak bisa menyamai kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak tertandingi, saudara. Di sini lihat, saudara, kita belajar supaya kita jangan belajar keras hati, tapi belajar kita takut sama Tuhan, karena kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Dan kata firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 3 yang berkaitan dengan hati kita, mari kita mau lembut hati di hadapan Tuhan, jangan kita keras hati di hadapan Tuhan, ya. Dalam Ibrani pasal 3, jangan sampai kita keras hati. Di sini kita bisa belajar supaya kita belajar lemah lembut dan belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, ini, saudara, belajar kita di sini melalui firman-firman yang kita baca dan dengar, supaya kita menjadi anak Tuhan yang lembut hati. Jangan pernah keraskan hati seperti Fir'aun. Nanti mati dihukum sama Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Di sini kita bisa belajar supaya kita belajar rendah hati, belajar takut akan Tuhan. Silakan orang mantra bisa berbuat, tapi tidak bisa menyamai kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan dahsyat
dan tidak tertandingnya. Dia sanggup melakukan apa saja karena kuasa Tuhan dahsyat dan ajaib. Malah kita takut sama Tuhan. Kita mau junjung tinggi Yesus. Kita makin hari hiduplah di dalam firman Tuhan. Seperti visi kerinduan kita di tahun 2024 ini menjadi serupa dengan Kristus. Sebab hanya Tuhan yang kita layak kita junjung tinggi. Kita taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga suatu hari kelak kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita layak masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Jangan keraskan hati seperti Firaun, tapi mari kita lembut hati, rendah hati dan paham Tuhan. Karena Tuhan kita besar dan dahsyat. Biar hari-hari kita dibentuk sama Tuhan. Tuhan, bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu sifat dari Kristus, hidup dan merendah hati. Ada 5 hal yang sudah saya sampaikan. Memiliki karakter Kristus, yaitu cinta kasih. Cinta kasihnya vertikal dan horizontal. Kedua, taat, takut akan Tuhan. Ketiga, rendah hati. Keempat, setia. Kelima, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.